Ya, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang sistem pendidikan liberal arts. Minggu lalu kita sudah belajar tentang model pendidikan yang di atau kurikulum pendidikan pemimpin dari Platon, ya. Dan sedikit sebenarnya kita sudah mendapatkan gambaran tentang model pendidikan Yunani klasik. Sekarang kita akan fokus pada model pendidikan liberal arts yang akarnya juga dari model pendidikan Yunani antik, Yunani klasik, tetapi kemudian nanti dikembangkan di era filsafat pertengahan, ya, abad pertengahan. Nah, pada prinsipnya pendidikan liberal arts itu adalah pendidikan untuk orang-orang bebas, orang-orang merdeka. Ya. Jadi pada masa Yunani antik, ya, seperti minggu lalu juga sudah dijelaskan terkait dengan model pendidikannya Platon, pendidikan hanya untuk orang-orang yang karena pendidikan itu masih bersifat informal, ya. Jadi untuk orang-orang yang bukan budak. Nah, para budak biasanya memang mendapatkan pendidikan, ya, dalam tanda kutip, ya, tetapi hanya untuk bidang-bidang khusus, ya, sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan, mereka kerjakan bagi tuan-tuannya, ya. Jadi yang spesifik sekali untuk melayani, ya, tuan-tuannya, ya. Sementara pendidikan dalam pengertian untuk orang bebas itu pendidikan yang lebih luas, ya, terutama pada masa-masa itu untuk kepentingan bertahan hidup, ya, kepentingan misalnya berburu dan mengumpulkan makanan pada masa-masa itu. Nah, kita tahu dalam sejarah bahwa revolusi pertanian itu diawali 10.000 tahun lalu, ya. Dan ini sebenarnya membawa perubahan besar sekali, transformasi besar sekali dalam peradaban manusia, ya. Jadi cara hidup manusia mengalami satu tahapan yang katakanlah luar biasa, ya, di mana mereka sudah mulai menetap, belajar untuk menetap, lalu bertani, memelihara binatang, ya. Jadi mulai domestifikasi, ya, binatang dan berburu. Nah, cara hidup pemburu pengumpul ini bersifat padat keterampilan dan padat pengetahuan, ya, karena mereka memang diajar khusus untuk berburu, tapi berburu itu kan tidak tidak dalam kelompok yang besar, ya, paling 2-3 orang, ya, setiap hari, karena mereka survive dari hasil berburu, ya. Jadi tidak padat karya, dia padat keterampilan, tapi tidak padat karya, ya. Nah, untuk menjadi pemburu dan pengumpul yang hebat, pengumpul yang efektif, orang harus memperoleh pengetahuan tentang misalnya tumbuhan atau hewan tempat mereka bergantung dan tentang lanskap tempat mereka mencari makan, ya. Jadi menguasai betul daerah perburuan mereka, ya. Ya, bahkan daerah-daerah kontur tanah, tebing dan lain-lainnya itu supaya mereka bisa menjebak, ya, buruannya, ya. Nah, memang dalam kondisi-kondisi seperti itu tidak jarang mereka sendiri menjadi korban atau misalnya jatuh dari tebing yang tajam, ya. Itu sudah menjadi pengalaman keseharian, ya. Jadi itu bagian dari pembelajaran. Oleh karena itu memang
uh, katakanlah pendidikan itu difokuskan ya untuk mereka menguasai daerah-daerah perburuan ya, dan termasuk sifat-sifat atau karakter buruan mereka. Nah, mereka juga mengembangkan keterampilan membuat dan menggunakan alat berburu ya. Tentu pada masa-masa itu lembing ya, atau bahkan mungkin awalnya masih batu ya. Mereka harus bisa berinisiatif dan kreatif untuk mencari makanan dan tracking game ya. Namun mereka tidak harus bekerja berjam-jam dan pekerjaan yang dilakukan itu mengasihkan. Memang sepenuhnya apa yang mereka lakukan itu sudah semacam permainan ya. Yang mungkin kita zaman sekarang kita sebut permainan ya. Pada masa itu ya dinikmati ya. Karena memang itulah keseharian ya. Jadi disebut permainan karena itulah keseharian mereka ya. Karena hidup dari hasil berburu itu ya. Itu saya sendiri merasakan sebagai anak petani, saya juga merasakan masa-masa seperti itu ya. Kami biasa juga berburu, misalnya berburu rusa, berburu babi hutan ya. Itu masa-masa kecil saya masih mengalami seperti itu waktu saya masih di kampung ya. Nanti tamat SMP, masuk SMP baru saya ke kota ya. Tapi masa-masa masih SD itu saya juga terbiasa ya untuk ikut orang tua dan orang-orang yang lebih dewasa untuk berburu. Jadi menurut saya itu keasikan sendiri ya. Meskipun kita mungkin pergi tidak mendapatkan buruan, ya itu juga bagian dari permainan. Jadi tidak mengecewakan, tetap mengasihkan. Kalau menurut saya dan pengalaman saya tetap mengasihkan. Nah, para antropolog melaporkan bahwa kelompok pengumpul pemburu ini yang dipelajari oleh para antropolog itu tidak membedakan antara bekerja dan bermain. Pada dasarnya semua kehidupan dipahami sebagai bermain. Seperti saya sudah katakan, saya alami dan saya juga rasa seperti itu ya. Bermain masa-masa di mana kita keluar ke padang, tergantung kita berburu apa. Ya, kalau ke padang berburu sapi hutan misalnya, itu yang biasanya di padang. Ya. Tapi kalau berburu misalnya, sehingga saya misalnya kambing hutan juga banyak, itu lebih banyak di batu-batu karang, tebing-tebing yang banyak sekali. Ya. Nah, itu biasanya memang kami harus membawa mereka ke tebing ya. Jadi nanti di tebing itu baru ada kesempatan untuk kami mengepung mereka, biasanya tebing atau gua ya. Lalu dikepung baru bisa ditangkap ya, atau biasanya kalau begitu ditangkap ya. Kalau yang ditembak itu biasa pakai senapan buatan ya, disebut senapan, bukan senapan angin ya, senapan memang buatan orang-orang kampung membuatnya, lalu kalau babi hutan itu ditembak. Nah, pendidikan di era itu masih terikat pada sifat untuk bertahan hidup ya. Jadi belajar karena kondisi tadi ya, berburu dan mengumpulkan makanan itu, maka yang dipelajari adalah memanah, berkuda, bermain pedang, berkelahi dan sejenis ya. Karena pada masa-masa itu juga perang antar kelompok sering terjadi ya. Jadi yang dipelajari memang untuk kepentingan katakanlah berburu tadi atau melawan musuh. Oleh karena itu ya, orang-orang yang bebas itu belajar atau diajarkan untuk memanah, berkuda, bermain pedang, termasuk berkelahi, bergulat biasanya ya, kebanyakan gulat, dan tinju ya kalau di Yunani klasik seperti itu. Nah, semua itu untuk kepentingan berburu, untuk survive dan menghadapi ancaman. Pendidikan terutama untuk orang-orang merdeka atau free people, orang-orang merdeka yang dimaksud adalah para pemuda yang diajarkan keterampilan-keterampilan hidup dan dilakukan secara informal, karena katakanlah belum ada sekolah publik ya. Jadi kebanyakan katakanlah orang-orang
apa namanya, yang bukan budak ya, tuan-tuan lah ya, yang anak-anak yang diajarkan. Kadang-kadang juga mereka diajar oleh budak-budak yang terampil, budak-budak yang dipercaya oleh tuannya ya. Jadi untuk mengajarkan anak-anak mereka ya. Nah, para budak biasanya juga dididik oleh tuannya, namun hanya berkaitan dengan keterampilan yang spesifik ya, yang terkait dengan tugasnya melayani Tuhan ya. Jadi sangat spesifik ya, bukan keterampilan hidup, bukan life skill seperti yang diajarkan pada free people, orang-orang bebas. Nah, ini perlu dibedakan karena nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya dualitas ciri pendidikan ini akan terbuat terus bahkan sampai zaman sekarang ya. Jadi pendidikan untuk life skill, untuk kehidupan yang lebih luas, dan pendidikan spesifik untuk melayani Tuhan ya. Ini dua hal yang menurut saya sampai sekarang masih terjadi ya, mewarnai ciri-ciri pendidikan modern hingga saat ini. Nah, sekitar abad ke-6 dan sampai dengan awal abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, para pemikir pendidikan pertama muncul. Jadi yang tadinya dia berjalan bukan melalui sebuah desain ya, karena semata-mata berjalan alamiah untuk bertahan hidup, maka mulai akhir abad ke-6 dan sampai awal abad ke-5 itu para pemikir-pemikir Yunani sudah muncul ya, yang disebut dengan para filsuf pra-Sokrates ya. Mereka muncul dengan katakanlah memberikan pembelajaran ya. Jadi bukan membuka sekolah, memang ada yang kemudian membuka sekolah seperti Pythagoras misalnya, yang teori-teori matematikanya kita masih belajar sampai sekarang ya. Tetapi prinsipnya mereka membuat doktrin-doktrin pembelajaran ya, pengetahuan, sistem pengetahuan yang kemudian ya di sesama di antara mereka saling berdiskusi, dan itu menjadi format pendidikan mula-mula ya. Nah, beberapa yang kita sebut di antara tokoh ini tentu yang paling pertama adalah Thales, lalu Pythagoras, kaum sofis ya. Kaum sofis juga memberikan warna yang sangat kuat dalam pendidikan. Antara lain misalnya Isokrates, Protagoras, lalu ada Sokrates, Platon, Aristoteles, dan yang lain-lain. Nah, sebelum Sokrates, pemikiran dan perenungan pengetahuan atau filsafat masih fokus pada kosmos. Jadi katakanlah subjek pengetahuan itu masih kosmos, masih alam semesta ya. Belum kepada manusia. Nanti masuk ke kaum sofis dan Sokrates, itu pendidikan mulai fokus kepada manusia ya, terutama berkaitan dengan sikap dan karakter moral manusia. Jadi pendidikan sudah mulai mengalami pergeseran untuk katakanlah pembentukan karakter ya. Itu mulai di terutama Sokrates, Platon, dan Aristoteles ya. Oke, kaum sofis juga boleh ada di sini, tetapi ada perdebatan-perdebatan antara kaum sofis dengan Sokrates serta katakanlah pengikut-pengikut dari Sokrates. Nah, di abad ke-5 apa namanya? Di abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani antik itu Yunani telah mengalami kejayaan ya, menaklukkan banyak kota di sekitarnya ya, memenangkan banyak perang, jadi mengalami kejayaan dari segi politik maupun ekonomi ya. Dia bahkan dikenali sampai memiliki sekitar 200-an kota-kota satelit ya, kota-kota taklukan yang berada di bawah atau menjadi koloninya ya.
Jadi ekonominya maju, lalu karena maju ekonominya, maka demokrasi sudah mulai diterapkan. Ya, memang demokrasi lahir di akhir abad ke-6 sebelum Masehi oleh Solon, ya, tokoh yang dianggap pertama kali tidak secara formal memperkenalkan demokrasi, tapi mulai menciptakan aturan-aturan, terutama yang paling terkenal adalah untuk membebaskan para budak yang biasanya orang katakanlah berhutang pada tuanya, lalu kalau pada orang lain, lalu kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, maka dia dijadikan budak. Nah, nanti di era Solon itu semua diampuni, dibebaskan, ya. Jadi itu biasanya di dalam literatur disebut sebagai awal hadirnya demokrasi, ya. Jadi sistem demokrasi secara formal belum ada, tetapi embrionya sudah ada sejak Solon. Nanti ketika Perikles menjadi katakanlah wali kota di Athena, baru secara formal, ya, demokrasi diterapkan. Ya. Jadi pada masa itu kita tahu bahwa demokrasi lalu membuat kekuasaan itu menjadi publik, ya, bisa di-share ke publik, ya. Artinya ada ruang bagi masyarakat, bagi publik untuk katakanlah menjalankan kekuasaan, ya, lewat model demokrasi. Nah, karena modelnya seperti itu, maka pendidikan juga ikut menyesuaikan diri, atau katakanlah pendidikan ikut mengalami transformasi untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan katakanlah polis yang berkembang seperti itu, ya. Nah, jadi katakanlah demokrasi yang diterapkan lalu memberikan ruang bagi publik untuk menjalankan kekuasaan lewat polis, lewat dewan polis misalnya, lalu terbuka juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya, para filsuf, pengacara, ya, itu mulai muncul. Maka dengan sendirinya transformasi bidang pendidikan terjadi, yang memang tujuannya adalah mendidik, ya, massa untuk bisa berkontribusi bagi polis, ya. Nah, di sini peran kaum sofis memang cukup kuat, ya, karena mereka semacam memberikan kursus-kursus privat, ya, pendidikan-pendidikan dalam bentuk kursus privat kepada warga secara bebas, tentu yang berbayar, ya. Jadi kaum sofis yang pertama kali membuat pendidikan yang berbayar, ya, katakanlah mengajar menawarkan untuk mengajar di mana-mana dengan dibayar. Karena mereka boleh dikatakan mengajar untuk orang menjadi anggota DPR. Kalau kita lihat Dewan Polis sebagai DPR saat ini, ya. Jadi mereka melatih orang untuk berretorika, berdebat, ya. Dan itu tentu mahal, ya. Nah, karena Athena menjadi kota metropolitan, kata metropolitan itu sendiri dari kata muter dan polis, ya. Bunda, ibu dari kota-kota yang lain, ya. Karena seperti sudah dikatakan tadi, ada 200-an kota, ya, kota satelit Athena. Nah, itu ikutannya maka menggiring pendidikan untuk memasuki tantangan baru, ya. Para sofis itu sendiri adalah pendatang kebanyakan, ya, pendatang-pendatang dari luar Athena, ya. Jadi karena sudah menjadi kota metropolis, maka banyak orang dari kota-kota yang lain, misalnya dari Makedonia, dari Damaskus, ya, dari Persia, Antioquia, ya, Alexandria, datang, termasuk dari Ionia, ya, di Asia Kecil, datang ke kota metropolitan, katakanlah untuk mencari nafkah, ya. Jadi kaum polis itu kebanyakan orang-orang yang datang mencari nafkah. Itulah sebabnya mereka mengembangkan kursus-kursus itu sebagai bagian dari cara untuk mencari nafkah, ya. Nah, nanti dalam perkembangannya ada perpecahan antara Platon, sebenarnya Sokrates dengan kaum sofis, yaitu Isokrates, ya. Yang nanti dari Sokrates dilanjutkan perdebatan itu oleh Platon, ya.
Nah, Platon dan pengikutnya, termasuk Aristoteles, mengorientasikan pendidikan sebagai pencarian kebenaran dan kebijaksanaan. Ya, jadi bagi katakanlah pengikut-pengikut Socrates, pendidikan itu harus tujuannya adalah supaya kita bisa menemukan kebenaran dan kebijaksanaan. Ya. Tujuan pendidikan adalah supaya mencari kebenaran dan kebijaksanaan. Ya, itu fondasi awal dari pendidikan ala Socrates. Ya. Tapi Isokrates dan kaum sofis itu percaya bahwa orang bisa mencari kebajikan sambil mencari nafkah ya. Jadi bahkan yang terutama sebenarnya mencari nafkah ya. Jadi bisa berbarengan menurut mereka. Jadi mengajari retorika, bahasa, retorika dan bahasa itu yang seperti sudah saya katakan tadi untuk bisa menjadi anggota DPR atau anggota Dewan Polis ya, atau bisa berdebat karena pada waktu itu orang kalau menghadapi masalah hukum maka dia harus pandai berretorika ya, untuk mempengaruhi para juri ya. Karena waktu itu ya, pengadilan itu diputuskan oleh para juri ya. Jadi siapa yang mengalami masalah hukum dia harus pandai berdebat. Nah tentu ada semacam pengacara-pengacara yang jago debat itu juga bisa dibayar ya untuk membantu ya, dalam debat itu ya. Jadi bagi kaum sofis bukan masalah benar salah, tapi masalah memenangkan debat ya. Nah, ini menjadi problematis karena lalu moralitas menjadi relatif ya. Semua aturan-aturan bisa direlatifkan. Yang penting adalah menang debat dan karena ya dianggap itu untuk mencari nafkah kan gitu ya. Nah, dan di sinilah perbedaan esensial antara kaum sofis dan kelompok Socrates ya. Antara mencari kebenaran, mencari kebajikan dengan mencari nafkah. Nah, ini masih ada hubungan juga dengan yang sebelumnya yang sudah saya sebutkan antara melayani Tuhan, pendidikan untuk pendidikan spesifik untuk melayani Tuhan dan pendidikan life skill untuk orang-orang yang bebas. Ya. Nah, perdebatan antara kaum sofis dan katakanlah Socrates, Platon, ya itu masih berdampak hingga hari ini. Ya. Nanti kita akan lihat orientasi pendidikan terjebak dalam dualitas yang saling tarik menarik. Ya. Apakah fokus pada jangka pendek yaitu cari nafkah atau fokus untuk menemukan kebenaran dan membentuk karakter yaitu kebajikan. Nah, di era kejayaan Imperium Romawi, jadi sedikit saya jelaskan bahwa Athena atau Yunani kemudian ditaklukkan oleh Romawi. Ya. Kita lihat mulai sebenarnya dari penaklukan Alexander Agung ya atas Yunani dari Makedonia ya. Jadi Alexander Agung kemudian mengembangkan katakanlah imperiumnya ya yang sangat luas sekali, tetapi kemudian dia kalah ya. Setelah dia mati, lalu katakanlah Yunani Makedonia mengalami kemunduran. Ya. Nah, Romawi muncul sebagai sebuah kekuatan baru, kekuatan politik dan militer yang sangat kuat sekali, termasuk menguasai Yunani. Tetapi secara budaya, sebenarnya Romawi sudah Helenis, ya, sudah berbudaya Yunani, ya, atau setidak-tidaknya dia sudah sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani. Nah, jadi di era kejayaan Imperium Romawi, terutama Cicero di tahun 55 Masehi, ya, itu mencoba mendamaikan dualitas tadi ya antara pendidikan mencari nafkah dan pendidikan untuk mencari kebenaran dan kebajikan itu, yang kemudian dia sebut dengan artes liberales, ya, atau pendidikan liberal arts, yang sebenarnya artinya ya pendidikan yang membebaskan atau pendidikan untuk orang bebas ya. Nah, pendekatan dualistik ini lalu diformalkan di dalam sistem yang digambarkan sebagai 7 seni liberal. Ya. Jadi ini nanti baru di abad ke-6 ini ya. Nah, kurikulumnya lalu dibagi antara sains dan humaniora. Ya.
Sains itu teoritis, humaniora itu praktis untuk katakanlah kepentingan mencari nafkah tadi ya. Kalau sains ya itu untuk mencari kebenaran dan membentuk karakter kebajikan, sementara humaniora nah itu untuk mencari nafkah atau untuk kebutuhan praktis ya. Nah, karena itu teoritis, sains itu teoritis dan humaniora untuk praktis ya. Nah, di abad ke-6 itu lalu dibagi menjadi dua kelompok ya. Trivium atau tiga jalan, yaitu tata bahasa, logika, dan retorika, dan itu diajarkan lebih dahulu sebagai dasar ya, pendidikan dasar yang diandaikan harus ada dulu baru diberikan teorinya, yaitu quadrivium ya, 4 jalan yaitu aritmetika, geometri, musik, dan astronomi ya. Nah, saya kira minggu lalu di Platon kita sudah belajar bahwa musiko ya itu menjadi dasar ya pengetahuan. Artinya aspek-aspek empatik itu dibentuk terlebih dahulu sebelum membentuk katakanlah logikanya. Jadi dalam modelnya Platon yang minggu lalu kita pelajari itu sampai usia ya 20 tahun itu aspek musikos ya, aspek empati, aspek disposisi hati ya, emosi itu dibentuk terlebih dahulu sebelum diajarkan logika, termasuk retorika ya, dan puncak tertingginya adalah dialektika. Nah, mengapa? Karena harus ada katakanlah kebaikan, ya, emosi, empati kebaikan, kepekaan hati itu harus menjadi lahan baku, lahan dasar untuk menabur pengetahuan. Karena pengetahuan tanpa emosi, tanpa hati yang baik, ya, itu bisa merusak. Ya. Nah, sama halnya dengan itu di ciri itu masih muncul ya di dalam 7 seni liberal arts ini, ya. Yaitu ada musikos. Nah, sekarang kita bisa lihat fokus pada trivium ya dan quadrivium ya. 3 jalan dan 4 jalan atau secara umum disebut dengan 7 jalan tadi ya. Dr. Jeffrey Lehman ya, seorang profesor di Fakultas Pendidikan Hillsdale College ya, mengatakan bahwa trivium dan quadrivium itu menuntut kita untuk melihat hubungan antara berbagai hal, ya, koneksi antara berbagai hal, dan ini menjadi dasar pengetahuan. Dengan kata lain, model liberal arts, pendidikan liberal arts itu sendiri adalah sebuah model pendidikan yang holistik, ya, membentuk manusia secara utuh, manusia secara keseluruhan. Ya. Jadi bukan membentuk manusia katakanlah menjadi seorang ekonomikus, atau menjadi seorang politikus, atau menjadi seorang yang sekedar bisa mencari nafkah ya, melainkan membentuk manusia sebagai sebuah pribadi yang utuh, pribadi yang holistik. Nah, dengan mengingat hal itu, menurut Jeffrey Lehman, ini membantu mengatasi pertentangan lama antara humaniora dan sains. Ya. Jadi artinya dengan model liberal arts, maka tidak ada pertentangan antara humaniora dan sains, ya, karena manusia adalah dua-duanya. Manusia dididik dengan humaniora dan sains. Ya. Tidak ada yang tok saintis dan tok humaniora. Seorang saintis yang juga humaniora, seorang katakanlah humaniora yang juga saintis. Ya. Jadi Anda dapat memahami bagaimana universitas adalah universitas ketika Anda memahami konsep-konsep liberal arts. Ya. Artinya yang mau dikatakan oleh Lehman adalah bahwa universitas tidak bisa disebut universitas kalau dia hanya humaniora. Ya, karena dia hanya memberikan aspek-aspek praktis
kepada manusia, atau dia hanya scientific yang hanya memberikan aspek teoritis kepada manusia tanpa punya sisi humanioranya diasah. Sebaliknya juga hanya memberikan humaniora tanpa mengasah saintifiknya atau kemampuan teoritisnya. Ya. Universitas harus mengasah dua-duanya, ya. Jadi baik kemampuan saintis maupun kemampuan humaniora. Nah, mari kita lihat 7 jalan liberal, ya, 7 jalan liberal arts. Kita lihat satu persatu ya supaya kita lebih mendalaminya. Ya. Yang pertama kita lihat trivium yang boleh dikatakan sebagai mata kuliah dasar, mata kuliah dasar umum ya, kita sebut di UKSW dengan MDU ya, mata kuliah dasar umum ya, yang yaitu ada tiga mata kuliah katakanlah begitu, yaitu logika, tata bahasa atau grammar, dan retorika ya. Nah, logika itu disebut dengan art of thinking, ya, seni berpikir. Ya. Karena kita tidak bisa memproses pengetahuan tanpa bisa berpikir. Ya. Itulah logika. Jadi itu logika dibentuk dulu, diasah dulu. Ya. Mengerti logika dulu. Ya. Nanti kita akan lihat secara detail. Ya. Lalu grammar, tata bahasa, itu adalah art of inventing and combining symbols. Ya. Seni untuk menemukan dan mengkombinasi simbol-simbol. Ya. Pengetahuan-pengetahuan itu adalah simbol-simbol. Ya. Pengetahuan sebenarnya kumpulan simbol-simbol yang dikaitkan satu dengan yang lain. Ya. Dan hanya orang yang mengerti tata bahasa yang bisa melakukan itu. Ya. Karena itu menjadi dasar. Ya. Logika, tata bahasa. Ya. Lalu retorik, itu art of communication. Sekarang kita katakanlah logikanya sudah terbentuk, ya. Sudah bisa berpikir sistematis, terstruktur ya. Lalu grammar, tata bahasanya sudah memahaminya. Tetapi kalau kita tidak mengerti seni berkomunikasi, ya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan pengetahuan? Ya. Karena itu retorika menjadi katakanlah mata kuliah dasar berikutnya ya dari 3 trivium itu ya. Jadi logika, grammar, dan retorika. Lalu yang berikut de quadrivium, 4 jalan, atau katakanlah ini aspek katakanlah teoritis ya, yaitu aritmetika, itu theory of number ya, teori tentang angka. Aritmetika, musik itu aplikasi dari teori angka. Ya. Ini menarik ya. Jadi aritmetika adalah teori angka, teori tentang angka. Musik itu adalah aplikasi dari teori-teori angka. Ya. Geometri itu teori tentang ruang. Ya. Dan astronomi itu aplikasi dari teori tentang ruang. Saya kira ini menarik. Jadi kalau kita hanya melihat atribut-atribut seperti ini, kita seperti belum menangkap ya. Tetapi kalau kita nanti melihat detail-detail penjelasannya, ternyata hanya dengan 7 ini ya, 7 liberal arts ini, dia menjelaskan segala hal ya, yang berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan pengetahuan, berkaitan dengan karakter, ya. Itu secara lengkap. Ya. Dan bagaimana kita akan lihat ke-7-7-nya ini membentuk manusia yang holistik. Ya. Jadi yang kita sebut dengan whole person education ya, yang kita sedang kembangkan di UKSW ya, the whole person education. Dan pendidikan yang katakan holistik ya. Pendidikan holistik. Nah, itu sebenarnya bisa dijawab oleh liberal arts ya, paling tidak dalam penjelasan ini ya. Yang model ini saya kutip dari Miriam Joseph ya, buku yang cukup klasik sebenarnya ya. Judulnya The Trivium, The Liberal Arts
of logic, grammar, and rhetoric. Nah, kita lihat satu persatu ya, the logic. Logic seperti sudah jadi di trivium 1 yaitu logika ya, interkoneksi between existence ya. Jadi penjelasan sudah mulai mendalam nih ya. Logika itu kalau kita lihat di atas ya, tadi the art of thinking, dia tidak sekedar the art of thinking, atau ya dalam bentuk the art of thinking itu dia merupakan interkoneksi antara berbagai ekstensi, berbagai berbagai realitas. Jadi logika lah yang membantu kita untuk mengkondisikan, oh ini ada hubungan dengan ini, oh ini. Itu adalah dasar-dasar pengetahuan. Nah, logika adalah seni berpikir. Berbagai hal yang dirasakan, berhubungan dan berkorelasi, terkait dan terhubung untuk digabungkan menjadi konsep atau konstruksi yang lebih besar untuk memahami keberadaan. Logika membantu mengarahkan tindakan melalui identifikasi yang tidak bertentangan. Jadi logika yang lurus, logika yang tidak lompat-lompat, logika yang tidak terputus-putus. Ya, logika ya itu yang diajarkan oleh ilmu logika. Jadi berpikir benar dengan berada dalam keseimbangan dan kenyataan untuk sampai pada berbagai kebenaran. Kebenaran hanya bisa dicapai dengan berpikir lurus, berpikir benar, berpikir yang tertata, tidak lompat-lompat. Nah, logika digunakan untuk belajar dan mengetahui lebih banyak tentang hal-hal yang pertama kali dirasakan dengan tata bahasa. Jadi kaitan antara logika dengan tata bahasa, atau katakanlah mata kuliah dasar pertama dengan mata kuliah dasar kedua. Untuk sampai ke substansi yang lebih dalam dari lebih dalam ya, dari apa artinya ya. Misalnya untuk memvalidasi dan memverifikasi definisi dan identitas. Logika mencakup hukum non-kontradiksi dan hukum identitas. Artinya logika membantu kita untuk tidak membuat hukum non-kontradiksi itu kalau A sama dengan A, maka A adalah A. A tidak bisa, lalu misalnya A tidak sama dengan C, A sama dengan A. A sama dengan B, A tidak sama dengan C. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa A adalah B. Kita tidak bisa mengatakan bahwa A adalah C, karena itu berarti itu jadi kontradiksi. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum non-kontradiksi. Itu nanti itu biasanya kalau orang belajar falasi ya, bentuk-bentuk falasi, ada 20-an falasi, salah satunya termasuk non-kontradiksi. Nah, mari kita lihat tata bahasa. Jadi yang pertama tadi logika, yang kedua tata bahasa. Berbicara tentang the who, what, where, dan when. Kalau logika tadi tentang the why, karena dia lebih berkaitan dengan proses, bagaimana memproses pengetahuan sebenarnya. Dia memberikan fondasi untuk memproses pengetahuan. Jadi the why. Nah, grammar itu the who, the what, the where, dan the when. Existence. Jadi dia membahas tentang eksistensi, keberadaan, baik yang eksternal maupun internal. Tata bahasa adalah seni dalam menciptakan dan menggabungkan simbol. Tata bahasa umum adalah media yang digunakan untuk komunikasi, seperti fonetik ya, untuk menggabungkan suara, ejaan untuk menggabungkan huruf, dan tata bahasa untuk menggabungkan kata, mengkombinasi kata. Ya. Jadi sudah bisa dibayangkan bahwa orang tidak bisa berkomunikasi tanpa tata bahasa. Ya itulah sebabnya ini yang kita alami juga ya di UKSW ya. Kita tugas mahasiswa misalnya masih tidak sedikit mahasiswa yang tata bahasanya kacau ya.
antara subjek dan objek. Ya. SOP-nya tidak beraturan. Ya, dalam bahasa Indonesia kan kita kenal rumus SOP ya. Nah itu menjadi sulit memahaminya ya, sulit artinya sulit mengkomunikasikan realitas kalau dengan tata bahasa yang masih kacau. Itu sebabnya liberal arts mempersyaratkan ya tata bahasa sebagai katakanlah pembelajaran dasar, mata kuliah dasar. Menetapkan norma, memastikan bentuk komunikasi yang benar untuk dipahami semua orang, ya, seperti definisi kata-kata agar semua orang menyetujui maknanya. Jadi sebenarnya kan grammar, kata, konsep itu kan sebenarnya kesepakatan ya, supaya kita bisa berkomunikasi. Ya. Jadi sebuah buku disebut buku, ya kita harus sepakati, semua tahu, semua harus sepakat bahwa yang buku ya itu. Ya. Jadi ketika satu berbicara buku, semua punya pemahaman yang sama, punya imajinasi yang sama untuk menuju kepada objek yang sama. Ya. Nah, sebab kalau tanpa katakanlah kesepakatan seperti itu, maka komunikasi tidak bisa berjalan. Ya. Suatu dirasakan ya dalam realitas objektif atau imajinasi subjektif dan diberi nama melalui simbol kata ya untuk mengkomunikasikannya. Jadi semua realitas ini kan harus diberi nama ya. Yang kita sebut katakanlah konsep ya. Nah, untuk bisa dikatakan. Ya. Tetapi kalau dikatakan dikomunikasikan tidak beraturan, itu juga tidak akan dipahami. Dan itu adalah sebabnya tata bahasa membantu menatanya ya, supaya kita bisa mengkomunikasikannya dengan jelas untuk dipahami. Nah, setelah logika ditata, lalu tata bahasa dipoles, ya masuk ke yang ketiga yaitu retorika ya. Ini the how, ya, komunikasi tentang eksistensi. Kalau kita ganti kata eksistensi ini dengan kebenaran, karena kebenaran itu sebenarnya katakanlah misalnya kebenaran koresponden, ya, kebenaran kata-kata yang korespon terhadap objek, misalnya ya. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, maka retorika adalah bagaimana mengkomunikasikan realitas, mengkomunikasikan kebenaran koresponden tadi. Retorika adalah seni komunikasi. Retorika menggunakan grammar dan logika yang sudah dijelaskan tadi untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang dirasakan sebelumnya. Logika adalah seni dari seni, tetapi retorika adalah seni master dari seni ya, yang berpuncak pada kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan tata bahasa dan logika. Retorika juga memiliki arti negatif, ya. Ini biasanya terutama oleh kaum sofis ya mengembangkan retorika yang muatan-muatan negatif ini itu ada ya, di mana ia dapat berarti manipulasi dan penipuan untuk sekedar memenangkan argumen melalui tipu daya atau seni linguistik licik untuk meyakinkan orang tentang sesuatu tanpa banyak memperhatikan kebenaran. Ya. Nah ini yang banyak dikembangkan oleh kaum sofis ya, dan menjadi perdebatan antara kaum sofis dan Aristoteles, Platon. Jadi sebagai seni master, retorika ini sebenarnya dia netral ya, bisa digunakan untuk yang baik dan yang buruk ya. Tetapi tentu kita berbicara the seven liberal arts, dalam kerangka itu retorika yang dimaksud adalah membicarakan hal-hal yang baik. Nah, bisa saja kita katakan retorika adalah kemampuan mempresentasikan, ya, kemampuan presentasi. Ya. Jadi setelah kalian belajar tentang logika, lalu tentang tata bahasa, lalu harus belajar tentang cara keterampilan presentasi, kan gitu ya. Kalau diskusi kelompok atau tugas apa kan kalian harus presentasikan. Nah, mempresentasikan itu atau apa yang kita presentasikan itu harus
sudah memenuhi hukum-hukum logika dan hukum tata bahasa. Ya. Kalau tidak tersusun lihat hukum logika dan hukum tata bahasa, maka apa yang disampaikan itu tidak akan dimengerti. Ya. Ya, jadi retorika itu mengkomunikasikan apa yang telah kita susun, pengetahuan yang kita susun, ya. Atau katakanlah bahan-bahan yang telah kita susun, yang kita boleh dikatakan sebagai apa namanya hasil pencarian kita atas kebenaran yang telah kita strukturkan menurut hukum logika dan hukum tata bahasa untuk disampaikan kepada publik, ya, disampaikan kepada orang lain dengan seni berkomunikasi atau retorika. Ya. Jadi trivium saya kira itu gambaran besarnya seperti itu. Logika, tata bahasa, dan retorika. Nah, mari kita lihat quadrivium, ya 4 apa namanya jalan, yaitu teorinya, ya. Yang tadi prasyarat dulu, ya, prasyarat untuk kita masuk ke teorinya. Yang pertama aritmetik, ya, yaitu bahasa angka. Aritmetik adalah bahasa angka. Memahami angka, angka itu sebagai prinsip penciptaan, hukum alam muncul dari pengenalan nomor. Ya, ya lebih dari satu dibagi keseluruhan. Ya. Jadi kita tidak bisa memahami the wholeness, ya, keseluruhan dengan bagian-bagian. Ya. Itu semua hanya bisa dipahami lewat angka. Ya. Angka mendefinisikan hubungan individu dengan dunia spasial. Misalnya saya satu, mereka banyak. Ya. Ini satu, ini banyak, dan beberapa. Itu semua sebenarnya kita sedang mengkomunikasikan ruang, isi ruang, atau yang bisa disebut dengan apa namanya dunia spasial tadi. Jadi boleh dikatakan isi ruang, ya kita ruang ini beruang dalam pengertian fisika, ya, ruang dalam pengertian ruang waktu, ya. Jadi ruang adalah ya segala sesuatu di mana eksistensi itu berada. Ya. Boleh dikatakan eksistensi adalah isi ruang. Ini kita harus pahami filsafatnya dulu. Eksistensi adalah isi ruang. Isi ruang adalah eksistensi. Ya. Ruang itu sendiri adalah eksistensi, kan gitu ya. Kita tidak punya bayangan tentang di luar ruang, ya. Sesuatu di luar ruang. Nah, oleh karena itu aritmetika itu adalah isi ruang yang katakanlah hanya bisa dipahami dengan angka. Kita bisa penyebutan apapun itu pasti ada dalam angka. Ya. Tanpa angka, ya kita tidak bisa menyebut apa-apa. Ya. Terutama tentu berkaitan dengan kuantiti, kan gitu ya. Jadi sekali lagi aritmetik adalah bahasa nomor, bahasa angka. Nah, kesadaran akan individualitas ada atau eksis dalam dunia angka. Ya. Jadi kesadaran kita hanya bisa mengekspresikannya dengan memahami apa namanya aritmetika atau bahasa angka. Lalu geometri, ya. Geometri itu apa namanya itu juga dilihat sebagai aplikasi dari angka, ya. Geometri adalah definisi spasial dari bilangan. Definisi ruang jarak, ya, dari bilangan. Geometri adalah konsepsi tentang bentuk, ya. Pola, ya, bentuk, forma. Geometri adalah rasio numerik dalam ruang. Ya. Ya, jadi yang tadi angka, fokus pada angka, yang ini pada bentuk. Ya. Jadi numerik tapi dalam pengertian bentuk. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa kita pahami tanpa bentuk. Misalnya kalau kita menggunakan filsafat Aristoteles misalnya, ya, realitas itu hanya bisa dibentuk oleh bentuk dan isi. Ya. Tidak ada realitas yang tanpa bentuk. Kita sebut ini buku karena dia punya bentuk tertentu sehingga kita kenal sebagai buku. Tetapi juga dia harus punya substansi, punya isi, ya. Punya materi pembentuknya supaya kita kenal dia sebagai buku. Tanpa materi, maka kita tidak bisa
Tidak mungkin ada buku kan kalau tidak ada materi, tidak punya bahan terbentuk, tidak ada bahan ini ya. Tidak mungkin ada dia eksis sebagai buku, tidak mungkin. Kalau ada bahan ini, yang ini bahan kertas ya, terbuat dari apa namanya bubur kayu misalnya ya, ada tetapi tanpa bentuk tertentu ya, format tertentu, maka juga tidak bisa disebut buku kan gitu ya. Nah, geometri katakanlah adalah ilmu bentuk. Lalu musik ya. Musik adalah frekuensi dan harmoni. Musik adalah geometri rasio numerik dalam waktu. Musik adalah pengamatan perubahan waktu dan ruang seperti memori. Musik adalah cara geometri berubah dari waktu ke waktu, ya. Dari angka hingga waktu. Rasio numerik yang sama yang mendefinisikan hukum geometrik, mendefinisikan hukum musik. Indera dan tanggapan kita bersifat musikal dengan cara observasi terikat ruang dan waktu, ya, karena memerlukan deteksi perubahan. Nah, tapi begini, musik itu menurut penjelasan yang lain, dia mengutuhkan ya, yang terpisah ya. Jadi musik itu perekat ya dari eksistensi yang terpisah direkatkan. Jadi musik punya kemampuan untuk mengikat menjadi the wholeness, ya, menjadi keutuhan. Ya. Karena itu musik itu bagian dari sains, ya, tidak bisa terpisah. Ya. Pengetahuan tidak bisa terpisah dari musik. Ya. Maka saya sudah sebutkan minggu lalu kita sudah belajar dari Platon ya, bahwa musikos itu menjadi yang paling utama ya, karena dia disposisi hati. Yang terakhir adalah astronomi. Astronomi adalah angka yang menembus ruang dan waktu. Ya. Astronomi adalah hubungan sensori antara semua hal, ya, cara bagian dari keseluruhan berinteraksi. Ya. Astronomi, jadi kalau tadi musik dia mengikat keseluruhannya, maka astronomi itu bagaimana keseluruhannya itu, keutuhannya itu berinteraksi. Ya. Astronomi adalah studi tentang benda-benda langit, hukum universal yang elegan seperti yang ditunjukkan oleh gerakan awal ya, dan semua benda langit. Astronomi adalah integrasi dunia mikro dan makro, dan memahami prinsip-prinsip terpadu yang mengatur alam di semua skala. Nah, demikianlah pemahaman tentang hukum-hukum penciptaan yang sederhana. Jadi kalau kita perhatikan, maka liberal arts, dia memberikan fondasi, ya. Fondasi untuk katakanlah berlogika, ya, berpikir lurus supaya membantu kita untuk mengenali realitas dan ditata di dalam hukum struktur berpikir yang benar. Lalu tata bahasa, ya, tata bahasa membantu kita untuk menstrukturisasi realitas, ya, menstrukturisasi pengetahuan, ya. Lalu retorika membantu kita untuk mengkomunikasikannya, mengkomunikasikan pengetahuan. Jadi itu menjadi fondasi. Setelah punya kemampuan itu sebagai dasar, baru kita mulai aritmetika, ya, geometri, musik, dan astronomi. Jadi semua adalah masih dasar untuk kita mengolah pengalaman dalam realitas. Itu esensi dari liberal arts. Nah, karena itu dia bisa digambarkan dalam skema yang seperti ini. Ya. Kita lihat apa namanya, garis horizontal ini adalah pengetahuan, ya, jadi aritmetika, geometri, dan musik, ya, dan astronomi. Ya, sekali lagi, aritmetika adalah studi tentang angka-angka, geometri adalah studi tentang angka di dalam ruang. Ya, jadi aritmetika adalah aplikasi, geometri adalah aplikasi dari angka-angka. Ya. Jadi yang duluan aritmetika dulu ya sebagai angka-angka, ya, the arts of numbers, seni angka-angka. Geometri adalah angka-angka, ya, aplikasi dari angka-angka tadi
yaitu angka di dalam ruang, ya. Lalu musik itu studi tentang angka di dalam waktu, ya. Jadi menyatukan ruang waktu. Astronomi itu angka di dalam ruang dan waktu. Jadi disinilah keutuhan sebagai whole person itu terbentuk di sini. Tetapi dia harus didahului dengan prasyarat mengerti ini, ya, grammar, logika, dan retorika. Grammar itu adalah inputting pengetahuan, membangun dasar-dasar pengetahuan tentang who, what, when, dan where. Pengetahuan katakanlah dari keempat ini, ya, dibangun lewat grammar, tata bahasa dulu, ya. Lalu diproses lewat logika. Jadi untuk memahami mengapa, menganalisis, ya, melakukan filterisasi, ya, korelasi, ya, makna, tujuan, itu di dalam logika. Ya. Jadi sekali lagi, pengetahuan yang didapatkan lewat aritmetika, geometri, musik, dan astronomi diinput lewat tata bahasa, grammar, lalu diproses lewat logika, lalu dikomunikasikan lewat retorika. Ya. Itulah sebabnya minggu lalu yang kita belajar dari Platon, yang tertinggi adalah dialektika sebenarnya, setelah retorika, dialektika. Ya. Nah, tetapi di sini lalu kita lihat dia diproses dengan katakanlah ya panca indera, ya, yaitu perasa, penciuman, peraba, pendengaran, dan penglihatan. Jadi pengetahuan diproses dengan apa namanya panca indera kita, lalu ditata, ya, pengetahuan aritmetika, geometrika, musik, katakanlah pengertian tentang pengetahuan tentang realitas atau eksistensi di dalam ruang dan waktu, ya. Karena aritmetika dan geometri adalah satu, yang satu adalah seni angka dan yang satunya adalah aplikasi dari seni angka. Ya. Geometri adalah aplikasi dari seni angka di dalam ruang, sementara seni musik itu adalah apa namanya angka di dalam waktu, dan astronomi itu dia aplikasinya, ya. Jadi menyatukan ruang dan waktu. Nah, itu ditata lewat apa namanya grammar, logika, lalu dikomunikasikan. Ya. Jadi ini sumbernya saya sertakan di sini, Anda bisa mempelajarinya lebih dalam di situ, ya. Tetapi ini prinsip keutuhannya di sini. Ya. Jadi melalui model ini lalu dia bisa membangun the whole person, ya. Manusia sebagai sebuah keutuhan. Nah, saya harus menyampaikan sampai dengan bagaimana liberal arts itu, pendidikan liberal arts itu yang dia mencakup the whole person, ya, manusia sebagai yang utuh, ya, sistem pendidikan yang membentuk manusia sebagai sebuah keutuhan mengalami pergeseran, ya, mengalami pergeseran sampai dengan saat ini. Nanti kita lihat, ya. Itu dimulai dari revolusi industri Inggris, ya. Itu abad ke-78, ya, 7 dan 8, dan revolusi industri itu menandai perubahan yang sangat fundamental, masif di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, teknologi, ya. Apa namanya, dampaknya sangat kuat, ya, pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, ya. Dan ini menjadi awal di mana tenaga kerja, tenaga manusia digantikan oleh mesin. Ya. Dan itu sebabnya awalnya menciptakan semacam krisis juga di Inggris, ya, karena memang mulai dari Inggris, ya, pengangguran mulai muncul karena orang apa namanya mulai menggunakan mesin, menggantikan manusia dengan mesin. Nah, revolusi industri ini lalu meski berawal di Inggris, tetapi lalu menyebar sampai seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, bahkan dunia lainnya, ya, dia menyebar semuanya. Dan di sini saya kira embrio kapitalisme mulai muncul di sini, ya. Nah, sebagai akibat dari revolusi industri tadi, maka dunia pendidikan juga mengalami pergeseran orientasi, ya. Yang tadinya untuk whole person, pendidikan untuk mengutuhkan ruang dan waktu, untuk mengutuhkan manusia, ya, jadi emosi dan pengetahuannya yang praktis dan teoritis, itu lalu mengalami pergeseran orientasi dari yang berbasis liberal arts tadi
ke link and match. Ya, ini sebuah konsep yang sangat terkenal di masa-masa beberapa waktu lalu ya. Link and match. Ya. Jadi untuk melayani industri, ya. Link dan match dengan industri. Ya. Jadi pendidikan tinggi seolah-olah mencetak calon-calon pekerja yang siap pakai di dunia industri. Ya, dunia pendidikan seolah-olah menjadi pelayan bagi tuannya, yaitu industri. Ya. Di Jerman misalnya, lalu muncul konsep research university, sekarang juga masih dibahasakan ya, research university, itu di awal abad ke-19 ya, diusung oleh Wilhelm von Humboldt ya. Dia memperjuangkan visi tentang apa yang disebut dengan kesatuan pengajaran dan penelitian. Ini konsep yang menarik ya, menyatukan pengajaran dan penelitian. Ini memang menarik. Ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendidikan yang berfokus pada bidang pengetahuan, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora, daripada tujuan pendidikan universitas sebelumnya yang fokus pada pengembangan pemahaman tentang kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Jadi kita lihat pergeseran orientasi ini dari research university ini, lalu dia akhirnya menggeser ya, tujuan pengetahuan yang tadinya untuk meningkatkan pemahaman, mengungkap kebenaran, keindahan, dan kebaikan, ya itu kepada tujuan pengetahuan itu sendiri, pada humaniora atau ilmu sosial atau apa namanya ilmu alam. Ya. Jadi objeknya itu pengetahuan untuk pengetahuan itu sendiri, ya tidak lagi untuk katakanlah menciptakan karakter. Jadi fokus pada karakter itu yang sudah diletakkan sejak Socrates, ya mulai mengalami pergeseran yang tajam ya setelah munculnya katakanlah dipicu oleh revolusi industri, termasuk pergeseran liberal art dengan sendirinya. Nah, berdirilah lalu pendidikan tinggi yang vokasional ya, lebih praktis membentuk keterampilan-keterampilan. Di Eropa maupun di Amerika muncul pendidikan vokasional ini diikuti oleh berbagai negara ya. MIT sendiri yang kita kenal, sangat terkenal ya teknologinya, memang awal berdirinya adalah liberal arts, tetapi orientasi praktisnya menjadi makin kuat ya. Kebijakan diikuti dengan kebijakan-kebijakan anggaran terutama di Eropa dan kemudian di Amerika itu lebih memihaki pendidikan-pendidikan vokasional. Ya, akibatnya liberal arts, banyak pendidikan fakultas liberal arts atau mata kuliah liberal arts ditutup atau terpaksa dihilangkan. Ya. Nah, itu yang terjadi di Eropa dan duluan dari Eropa, kemudian termasuk di Amerika yang hari-hari ini dianggap mengalami krisis karena liberal arts dianggap tidak profitable ya. Tidak bisa mencetak katakan lulusan yang langsung dapat kerja untuk katakanlah memberikan pemasukan bagi negara. Ya. Jadi ada kebijakan anggaran memihaki yang vokasional. Nah, jadi dalam penelitian-penelitian menunjukkan bahwa di Amerika yang liberal arts tinggal sekitar 10% ya, dari perguruan tinggi di Amerika, yang mayoritas tadinya liberal arts, kemudian sekarang sudah lebih banyak menjadi vokasional. Nah, dengan semangat link and match, kurikulum pendidikan kebanyakan berorientasi mencetak pekerja industri. Ya, belajar seolah-olah hanya untuk memperoleh pekerjaan. Ya, saya kira banyak di antara mahasiswa juga, saya kira kalau kita bertanya apa tujuan kuliah misalnya, itu biasanya jawabannya adalah tujuan kuliah adalah mendapat pekerjaan yang bagus. Kan gitu. Jadi semata-mata belajar itu dikaitkan dengan bagaimana supaya dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tidak berpikir supaya menjadi bijak, supaya menjadi orang yang punya pengetahuan yang luas, ya, menjadi pengabdi kebenaran, ya. Tidak lagi ya, hal-hal seperti itu sudah mulai pudar ya, samar-samar. Ya. Dan lebih banyak orientasinya pada hal-hal yang praktis. Nah, sejak revolusi industri, liberal arts education, jadi saya singkat LAE ya, liberal arts education, secara berangsur-angsur mengalami kemunduran di Eropa, di Amerika. Ya.
Di Amerika mungkin ya kurang dari 10%. Saya baca dari bukunya Farid Zakaria yang saya kutip di slide-slide awal, nanti Anda bisa cek di situ ya. Nanti saya upload juga buku itu ya. Itu tinggal 10%. Ya. Nah sebaliknya ada kecenderungan dan ini positif ya. Di Asia ya liberal arts education mulai berkembang ya. Salah satu yang paling terbaik ya bahkan Farid Zakaria menyebutnya yang terbaik di dunia saat ini liberal arts adalah Yale News College di Singapura ya. Itu adalah kerjasama antara Yale di Amerika dengan NUS di Singapura lalu membentuk Yale News College yang memang berbasiskan liberal arts ya. Jadi ada 14 kalau tidak salah 14 fakultas ya, ada fakultas hukum, fakultas teknologi dan seterusnya itu ya. Tapi liberal arts-nya 1-2 tahun pertama liberal arts, kemudian setelah itu baru dia lanjutkan ke pilih fakultas atau konsentrasi studi yang diinginkannya ya. Nah, itu yang terbaik karena di samping liberal arts dia juga perspektifnya menyatukan antara filsafat barat dan timur ya. Jadi termasuk belajar tentang Konghucu, belajar tentang filsafat India ya. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi tidak hanya filsafat barat tetapi juga filsafat timur. Nah, liberal arts education ini lalu berkembang juga di Cina, Jepang, Singapura, Taiwan, Filipina, ya, dan banyak. Ya. Di Indonesia masih hitung dengan jari. Setahu saya baru 3, ya, sampai dengan 1-2 tahun lalu baru 3 yaitu di UI, lalu Universitas Pendidikan Jaya, ya, lalu Universitas Pelita Harapan, kalau tidak salah Universitas Teknologi Reformasi atau G-Reform ya juga di Jakarta dan lainnya saya tidak, tapi saya yakin ya masih bisa hitung dengan jari ya. Tapi sudah mulai, itu saya kira positifnya adalah sudah mulai liberal arts dipelajari di Indonesia, termasuk UKSW ya. Model kurikulum baru UKSW yang dimulai sejak angkatan kalian 2021 ini sebenarnya sudah liberal arts. Ya. Liberal arts karena apa? Karena saya kategorikan liberal arts dan saya kira memang liberal arts karena kalian mahasiswa semua akan belajar tentang biologi, kimia, fisika, politik, sosiologi, musik, ya, drama, ya itu semua kan jadi mata kuliah dasar umum kan untuk seluruh mahasiswa angkatan baru. Ya. Nah itu sebenarnya ciri liberal arts. Ya. Memang tidak ketat ya, sesuai dengan model aslinya katakanlah di 7 liberal arts tadi ya. Tetapi unsur-unsur liberal arts itu sudah ada di dalam kurikulum UKSW. Karena itu menurut saya kalian termasuk angkatan yang beruntung ya. Karena mendapatkan model liberal arts yang memang tujuannya adalah menciptakan manusia yang utuh atau the whole person education yang memang diusung oleh UKSW ya. Jadi tujuan pendidikan di UKSW adalah membentuk whole person education. Nah, ini sebagai akhir ya liberal arts boleh dikatakan ini sebagai ringkasan atau kesimpulan ya. Liberal arts berbasis whole person education, ya, pendidikan holistik. Ya, ini mengimplisitkan klaim antropologis dan ontologis tertentu. Ingat ya, dari pertemuan pertama selalu saya katakan bahwa pendidikan itu, model pendidikan, pilihan pendidikan itu sangat tergantung pada klaim antropologis dan ontologis. Ya. Kalau klaim antropologis tertentu, maka dia akan memberikan implikasi kepada model pendidikan. Ya. Jadi artinya dengan memilih whole person education atau model liberal arts, maka UKSW punya klaim antropologis tertentu. Siapa manusia itu menurut UKSW? Itu pasti ada ya. Dan apa itu realitas menurut UKSW? Ya, karena menjawab siapa itu manusia, apa itu realitas, itu akan menentukan bagaimana model pendidikan yang dikembangkan. Ya.
Yang berikut, kurikulum liberal arts education mencakup sekaligus sains dan humaniora ya untuk membentuk saintis yang humanis dan pekerja sosial yang saintis. Ya. Jadi Anda, kalaupun Anda seorang teologi ya, Anda harus bisa berpikir saintis, kan gitu ya. Atau Anda misalnya seorang dari fakultas seni ya, Anda juga harus bisa berpikir saintis. Anda dari fisika misalnya ya, Anda harus bisa punya sensitivitas humaniora, ya. Bisa drama, bisa musik, kepekaan emosinya bisa terasa. Ya. Lalu yang berikut, liberal arts education membentuk lulusan yang kaya perspektif, yang terlatih memahami sebuah persoalan dari banyak sudut pandang. Jadi tidak pakai kacamata kuda untuk dengan bidang keilmuannya saja, ya misalnya kalau dia orang ekonomi, hanya menggunakan kacamata kuda ekonomi untuk melihat realitas, melainkan setiap realitas persoalan bisa dilihat dari sudut pandang yang lain yang dia dapatkan lewat model kurikulum liberal arts, ya, yaitu mata kuliah dasar yang banyak itu, membentuk perspektifnya. Ya. Karena masalah-masalah masa depan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal. Ya. Setiap masalah pada saat ini tumpang tindih antara perspektif, karena itu harus didekati secara interdisipliner, bahkan transdisipliner. Nah, itu sebabnya untungnya model liberal arts. Apalagi kalian yang menjadi pendidik ya, tentu harus mendidik dengan perspektif yang luas, perspektif yang kaya ya. Jadi tidak bisa mencekoki siswa ya atau mahasiswa dengan perspektif tunggal ya. Yang berikut, liberal arts education terkait dengan pemikiran kritis ya, sehingga mengembangkan kurikulum liberal arts itu dengan sendirinya ikut mendorong berpikir kritis ya. Tadi kita bicara soal katakanlah triviumnya ya, logika, tata bahasa, grammar ya, dan retorika itu sebenarnya liberal arts. Ini sebenarnya critical thinking ya. Nah, tentu nanti Anda bisa hubungkan karena Anda juga dapat critical thinking kan. Anda bisa lihat hubungan-hubungannya. Saya akan buat tulisan ya, atau nanti saya akan upload di YouTube ya, di YouTube Pusat Studi Pemikiran Kritis, hubungan antara liberal arts dan critical thinking. Nah, saya kira itu ya, kuliah kita hari ini, maaf agak panjang ya, tapi dan tidak interaktif. Saya berharap Anda mendengarkannya, lalu Anda ajukan pertanyaan atau diskusi di forum diskusi ya yang sudah saya buat. Anda bisa berdiskusi di situ, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, memberikan pemahaman Anda, atau bahkan berdebat ya, boleh di situ. Lalu nanti bisa saling menjawab di antara kalian. Saya juga akan ikuti. Kalau ada yang perlu saya luruskan, akan saya luruskan. Atau ada yang perlu saya jawab, akan saya jawab. Ya. Jadi aktivitas kalian di situ saya akan lihat, pantau, dan saya catat itu sebagai bagian dari keaktifan ya Anda. Nah, seperti biasa tugas refleksi Anda seperti ini ya. Jadi pemahaman Anda, refleksikan pemahaman Anda berkaitan dengan materi ini dengan menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya. Apakah klaim antropologisnya ya? Siapakah manusia dan siapakah manusia dalam kurikulum pendidikan liberal arts education ya. Lalu yang kedua, apakah klaim ontologisnya? Apa itu realitas ya, dalam model liberal arts education ya. Saya kira buat tidak usah panjang-panjang, 50-150 kata, lalu dikumpulkan di offline ya, paling lambat jam 11.59 malam ini ya. Saya kira demikian ya pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar, selalu menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi.